Selamat datang kembali di video presentasi dinamika rotasi benda tegar. Nah, di video sebelumnya kita telah mengerjakan sebuah contoh soal. Di video ini kita akan mengerjakan contoh soal lain ya, agar kalian lebih memahami konsep tersebut. Nah, di mana saya mengharapkan kalian untuk mengerjakan soalnya dahulu sebelum memulai memutar videonya ya. Nah, mari kita kerjakan soal tersebut. Sebuah katrol dengan massa M dan jari-jari R yang dililitkan pada seutas tali. Jadi massa dari katrol ini adalah sebesar M dengan jari-jari R. Ya, dengan jari-jarinya itulah R. Nah, dililitkan pada seutas tali, di ujung-ujung tali terikat benda dengan massa M1 dan M2. Di mana M2 itu lebih dari M1. Ya, jadi M2 itu lebih dari M1. Tentukanlah percepatan masing-masing benda bila yang A itu adalah katrol dapat dianggap licin sehingga tali meluncur pada katrol. Ya, jadi dianggap katrol tersebut licin, jadi tali tersebut akan meluncur dengan bebas. Nah, maka mari kita kerjakan yang A dahulu. Mari kita analisis sistem yang pertama, yaitu katrol. Ya, mari kita analisis sistem katrol dahulu. Di mana di sini adalah misalkan tegangan tali pertama, inilah tegangan tali kedua. Di mana dikatakan bahwa katrol itu adalah licin, maka tentu saja tidak akan terdapat torsi ya, maka kita bisa tuliskan sigma torsi itu sama dengan 0. Di mana torsi yang terjadi pada katrol ini itu akan sama dengan gaya yang bekerja pada katrol, lalu kita kalikan dengan poros rotasinya itu dari sini. Jadi jarak antara gaya dengan poros rotasinya yang tegak lurus itu akan sama dengan R ya. Di mana T1 itu akan menghasilkan gerak rotasi yang berlawanan arah jarum jam, maka itulah positif. Lalu yang T2 itu akan menghasilkan arah rotasi yang searah jarum jam, maka akan bernilai negatif. Maka negatif T2 kita kalikan dengan R ya, dengan torsinya itu adalah R, di mana itu sama dengan 0. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa T1 dikalikan R itu akan sama dengan T2 dikalikan R, di mana di sini R-nya dapat kita coret, maka T1 itu sama dengan T2. Nah, tentu saja ini sangatlah logis ya, karena tidak terdapat gaya gesek, maka tentu saja T1 itu sama dengan T2 ya. T1 itu sama dengan T2. Nah, ini adalah sistem pada katrol. Sekarang mari kita ubah ke sistem berikut ya, atau kita analisis sistem berikut. Di mana di sini akan terdapat gaya berat ya sebesar W1, di sini adalah T1. Nah, di mana tentu saja percepatannya itu adalah ke atas ya. Ini adalah percepatan linearnya karena M2 itu lebih berat ya, atau masanya lebih besar, maka percepatannya adalah dengan arah berikut. Nah, tentu saja T1 itu akan lebih dari W1 ya. T1 itu jika kita kurangkan dengan W1 itu akan sama dengan massa dari sistem ini adalah M1 kita kalikan dengan percepatan linearnya. Ya, ini adalah kita gunakan konsep sigma F sama dengan M dikalikan dengan A ya. Jadi resultan gayanya itu adalah penjumlahan dari T1 kita kurangkan dari W1 karena arahnya berlawan arah, di mana T1 itu lebih dari W1 ya, karena percepatannya ke atas. Nah, ini adalah persamaan pertama. Lalu mari kita analisis yang tentu saja ini adalah persamaan kedua ya. Ini adalah yang pertama, ini adalah yang kedua. Nah, sekarang mari kita analisis sistem ketiga, yaitu sistem di sini. Ya, sistem dari massa 2. Di mana di sini akan terdapat T2. Dan di sini akan terdapat W2. Maka kita bisa tuliskan bahwa W2 jika kita kurangkan dengan T2 itu akan sama dengan massa 2 dikalikan dengan percepatan linearnya. Ini adalah persamaan 3. Nah, dengan demikian mari kita jumlahkan persamaan kedua dan persamaan ketiga. Ya, untuk menghasilkan percepatan linearnya. Nah, di mana T1 dikurangkan dengan W1 lalu kita tambahkan dengan W2, ini adalah W2, dikurangkan dengan T2, itu sama dengan M1 ditambahkan dengan M2 dikalikan dengan percepatan linearnya. Nah, di mana T1, jika kita kurangkan dengan T2, itu akan menghasilkan 0, ya, karena T1 sama dengan T2. Nah, sisanya itu adalah W2, kita kurangkan dengan W1, itu sama dengan M1 ditambahkan M2 dikalikan dengan percepatan linearnya. Di mana W2 itu adalah M2 dikalikan dengan gravitasi dikurangkan dengan M1 dikalikan dengan gravitasi.
di mana percepatan gravitasinya dapat kita faktorkan. Nah, maka sisanya itulah M2 dikurangkan dengan M1 dikalikan dengan gravitasi. Lalu mari kita bagikan kedua ruas dengan M1 tambah M2. Maka kita bagikan dengan M1 tambah M2, di mana itu akan sama dengan percepatan linearnya ya dari sistem katrol tersebut. Jika katrol dianggap licin ya, tidak terdapat gaya gesek. Jadi A itu sama dengan M2 dikurang M1 dikalikan dengan G dibagikan M1 tambah M2. Nah, sekarang mari kita ke yang B. Ya, yang B itu adalah sebagai berikut. Di mana di sini katrol tidak licin sehingga katrol mengalami gerak rotasi. Nah, maka mari kita kerjakan soal tersebut. Di mana mari kita hapuskan dahulu agar kalian tidak bingung. Ya, mari kita kerjakan ulang. Di mana di sini pada saat soal kedua kita akan analisis di mana katrol tidak licin lagi ya, jadi akan terdapat gaya gesek pada katrol. Nah, jika terdapat gaya gesek pada katrol, tentu saja katrol tersebut akan rotasi. Di mana misalkan di sini gaya yang bekerja pada katrol itu adalah T1 dengan T2. Ya, T1 dengan T2. Di mana kita ketahui bahwa arah percepatannya itu adalah searah demikian ya, yaitu ke atas, dan di sini M2 itu adalah ke bawah. Maka tentu saja tegangan tali kedua itu akan lebih besar ya, karena arah rotasinya itu akan sebagai berikut. Ya, jadi katrol akan berotasi searah jarum jam ya. Nah, dengan demikian maka kita akan tuliskan bahwa T2 ya, atau kita tuliskan dahulu sigma torsi itu akan sama dengan inersia dikalikan dengan percepatan sudutnya ya, dikalikan dengan percepatan sudut. Di mana torsi yang bekerja pada katrol itu adalah T2, kita kalikan dengan di mana T2 itu akan menghasilkan rotasi yang searah jarum jam, maka itu adalah negatif. Lalu kita kalikan dengan jari-jari yaitu R, ya, jari-jarinya itu adalah R, atau lengan torsinya itu adalah R. Lalu kita tambahkan dengan T1 yang akan menghasilkan gerak rotasi yang berwarna arah jarum jam, lalu kita kalikan dengan R. Di mana itu sama dengan inersia dikalikan dengan percepatan sudut. Nah, di mana di sini gerak rotasinya itu adalah searah jarum jam, yang artinya adalah percepatannya itu akan bernilai negatif ya, percepatannya akan bernilai negatif karena sigma torsi itu juga akan bernilai negatif karena menghasilkan putaran searah jarum jam. Maka tentu saja percepatannya akan bernilai negatif. Nah, maka di sini mari kita kalikan kedua ruas dengan negatif. Maka kita bisa tuliskan bahwa T1 dikalikan R ditambahkan dengan T2 ini adalah negatif ya. Maka mari kita tuliskan jika kedua ruas kita kalikan dengan negatif, maka itu akan sama dengan T1 dikalikan dengan R lalu negatif, lalu kita tambahkan dengan T2 dikalikan R. T2 dikalikan R itu akan sama dengan inersia dikalikan dengan alfa. Nah, tentu saja di sini jika kalian perhatikan T2 itu lebih dari T1, benar ya? T2 itu lebih dari T1, maka akan menghasilkan gerak rotasi yang searah jarum jam. Ya, jika kalian langsung tulis bahwa T2 itu lebih dari T1 dan akan menghasilkan percepatan sudut yang bernilai positif, kalian juga dapat langsung menuliskannya. Ya, jika kalian perlu menggunakan yang namanya konvensi dari arah rotasi, maka kalian dapat mengerjakan dengan cara berikut ya, yaitu T2 itu akan menghasilkan rotasi yang searah jarum jam, maka bernilai negatif. T1 akan menghasilkan rotasi yang berlawanan arah jarum jam, maka akan bernilai positif, di mana akhirnya percepatan sudutnya itu adalah searah jarum jam, maka akan bernilai negatif, di mana kalian akan menemukan nilai yang sama ya. Jadi di sini konvensi tanda itu sangatlah penting ya. Jadi T2 dikalikan dengan R dikurangkan dengan T1 dikalikan R itu sama dengan inersia dikalikan dengan alfa. Nah, sekarang inersia untuk benda silinder pejal ya, dengan poros rotasi di tengah itu akan sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, maka mari kita langsung substitusikan I itu sama dengan setengah mr kuadrat. Lalu alfa, hubungan antara percepatan sudut dengan percepatan linear itu adalah percepatan sudut itu sama dengan percepatan linear dibagikan R. Maka mari kita kalikan dengan A per R. Lalu di sini adalah T2 dikurangkan dengan T1 dikalikan dengan R. Ya, kita
faktorkan R. Dengan demikian maka kita dapat mencoret R, lalu kita juga dapat mencoret R dengan R. Maka sisanya itu adalah sebagai berikut, yaitu T2 jika kita kurangkan dengan T1 itu sama dengan setengah MA. Nah, apakah maksud dari persamaan pertama ini yang barusan kita tuliskan? T2 dikurang T1 itu sama dengan setengah MA. Di video sebelumnya kita telah mengetahui bahwa setengah MA, ya, setengah dikalikan MA itu adalah gaya gesek dari benda pejar yang berotasi ini, ya, jika lantainya itu adalah kasar, ya, merupakan lantai yang kasar. Nah, maka di sini T2 itu akan sama dengan, ya, jadi T2 itu akan sama dengan gaya gesek dari katrol kita tambahkan dengan T1, ya, jadi T2 itu akan lebih dari T1, lalu T1 haruslah ditambahkan dengan gaya gesek. Jadi di sini T2 itu akan lebih besar dari T1, di mana T2 itu adalah T1 ditambahkan dengan gaya gesek dari katrol, ya, di mana adalah tegangan tali kedua. Ya, semua kalian mengerti. Nah, setelah itu maka mari kita tidak tuliskan ini adalah hanya untuk pemahaman kalian. Maka kita telah menemukan bahwa T2 dikurangkan dengan T1 itu sama dengan setengah dikalikan M dikalikan A. Dengan demikian, maka mari kita analisis sistem berikutnya, di mana sistem berikutnya itu sama dengan soal di atas, ya, soal A, di mana sistem pertama, kedua, ini adalah W1, ini adalah T1, di mana T1 itu lebih dari W1. Maka mari kita langsung tuliskan, T1 kita kurangkan dengan W1 itu sama dengan M1 dikalikan dengan percepatan linearnya. Di mana untuk sistem selanjutnya, itu adalah W2 akan lebih besar, ya, daripada T2. Di mana itu akan menghasilkan M2 dikalikan dengan percepatan linearnya. Maka mari kita jumlahkan kedua persamaan tersebut, di mana ini akan menghasilkan T1 dikurangkan dengan T2, ya, T1 kurang T2, lalu W2 dikurangkan dengan W1, di mana itu sama dengan M1 tambah M2, lalu kita kalikan dengan percepatan linearnya. Nah, di mana T1 kurang T2, ini adalah T2 dikurangkan T1. Jadi, maka kita bisa ubah ini T1 dikurangkan T2 itu sama dengan negatif dari setengah M dikalikan A. Ya, jadi jika kedua ruas kita kalikan dengan negatif, itu akan menghasilkan negatif setengah M dikalikan A. Maka mari kita substitusikan nilai berikut, di mana ini adalah negatif setengah M dikalikan dengan percepatannya, itu akan kita tambahkan dengan W2 itu adalah M2 dikalikan dengan gravitasi, lalu kita kurangkan dengan M1 kita kalikan dengan gravitasi. Mari kita langsung faktorkan, maka ini akan sama dengan M1 tambah M2 dikalikan dengan percepatan linearnya. Maka mari kita pindahkan setengah MA ke ruas kanan. Maka M2 dikurangkan dengan M1 dikalikan dengan percepatan gravitasi itu sama dengan M1 ditambahkan dengan M2, lalu kita kalikan dengan percepatan linearnya, lalu kita tambahkan dengan setengah dari massa katrol dikalikan dengan percepatan linearnya. Nah, di mana di sini kita dapat sederhanakan menjadi M1 tambah M2, lalu kita tambahkan dengan setengah M, kita kalikan dengan A. Ya, jadi ini sangatlah mudah, ya. Jadi jika kita kalikan ke dalam, itu akan menjadi M1 ditambahkan dengan M2 AA, ya, karena kita kalikan ke dalam, lalu kita tambahkan dengan setengah M dikalikan A, lalu semuanya kita faktorkan A-nya. Nah, maka kalian akan menghasilkan M1 tambah M2 ditambahkan dengan setengah M besar, lalu kita kalikan dengan A. Ya, jadi ini adalah pemfaktoran dari atau penyederhanaan dari penjumlahan di atas, di mana itu sama dengan M2 dikurangkan M1 dikalikan dengan percepatan gravitasinya. Maka tentu saja percepatan linear dari sistem tersebut itu akan sama dengan M2 dikurangkan dengan M1 dikalikan dengan percepatan gravitasi, lalu semuanya kita bagikan dengan M1 ditambahkan dengan M2 ditambahkan dengan setengah dari massa katrol. Nah, jadi ini adalah percepatan linear pada sistem tersebut, ya, jika terdapat gaya gesek pada katrolnya. Nah, semua kalian mengerti, dan sampai jumpa di video selanjutnya, ya, di mana ini adalah jawaban dari pertanyaan di sini, ya.
Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa.